peranan bioteknologi dalam bidang remediasi lingkungan tanah, pertanian atau perkotaan. Nah, tentunya kami mengambil jurnal di mana jurnal itu berjudul Bioremediation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon atau PAH from Industry Contaminant Soil Using Indigenous Bacillus spp. Jadi menggunakan mikroorganisme Bacillus spp untuk menanggulangi bioremediasi dari PAH tersebut. Kira-kira tujuan dari penelitian tersebut dan apa sih yang melatar belakangi penelitian tersebut itu bisa dilaksanakan? Di sini saya ingin pendahuluannya dulu untuk mengetahui remediasi itu apa sih? Remediasi itu adalah proses mendetoksifikasi atau memperbaiki kerusakan yang telah terjadi dari senyawa yang beracun seperti PAH, polycyclic aromatic hydrocarbon, terus juga ada TPH, total petroleum hidrokarbon, terus juga ada POP dan senyawa logam berat lainnya. Di mana senyawa-senyawa ini akan berbahaya jika terkontaminasi dengan air dan tanah. Untuk itu, dari bioremediasi ini adalah sebuah teknik remediasi yang dimana bertujuan untuk mendegradasi atau mendetoksifikasi dengan menggunakan biologi, yaitu mikroorganisme seperti bakteri, ganggang, fungi, dan juga tanaman. Nah, dari proses bioremediasi ini ada teknik-teknik tertentu yang untuk menunjang bioremediasi tersebut, yaitu ada teknik in situ dan juga teknik ex situ. In situ itu adalah proses bioremediasi yang dimana penggaliannya itu secara langsung di tempat yang terkontaminasi. Nah, kalau ex situ itu adalah teknik penggalian di mana penggalian dari tempat tersebut lalu akan dibawa ke tempat lain untuk diteliti, dianalisis lebih lanjut lagi. Di mana dari perbedaan dua teknik ini, teknik ex situlah yang paling mahal karena membutuhkan biaya tambahan dan untuk peralatan untuk menunjang bioremediasi tersebut. Lalu untuk menjawab tujuan dan latar belakang ini, bahwa di jurnal tersebut, tepatnya di daerah Gauteng Afrika Selatan, di situ mereka itu industri-industrinya itu masih, karena industri kan masih pasti ada limbah gitu, limbah dari minyak bumi tersebut. Nah, industri-industri itu tuh banyak yang tidak bertanggung jawab atas pembuangan limbahnya. Nah, dari limbah tersebut jadi mengakibatkan terkontaminasinya tanah di sekitar, di mana terkontaminasinya senyawa tanah itu salah satunya adalah yang diangkat yaitu PAH, polycyclic aromatic hydrocarbon. Nah, jadi tujuan penelitian itu untuk apa? Untuk mengidentifikasi potensi strain Bacillus mana yang paling efektif untuk memperbaiki PAH yang terkontaminasi pada tanah tersebut. Pada jurnal ini mengambil titik atau sampel dari 38 kota, yang artinya 38 tanah yang terkontaminasi PAH. Oke, nah kira-kira apa sih hasil yang udah didapatkan oleh penelitian tersebut? Jadi di jurnal ini kami menjelaskan untuk tujuan penelitiannya itu untuk mengidentifikasi bagaimana hasil ketika menggunakan indigen Bacillus spp untuk mendegradasi tanah yang terkontaminasi di 38 lokasi. Nah, itu nantinya PAH ini dibagi dua, yaitu ada yang berat molekuler lebih tinggi dan juga berat molekuler yang lebih rendah. Jadi kita melihat bagaimana akhirnya si indigen Bacillus spp ini bisa mendegradasi senyawa PAH itu. Seperti itu. Lalu untuk hasilnya seperti apa? Jadi tadi kita menggunakan sampel dari 38 titik di kota, yaitu di Gauteng, Afrika Selatan. Nah, untuk senyawa yang PAH-nya itu yang dalam tanah yang kita ambil itu teridentifikasi ada 7 senyawa, yaitu mungkin kalau di slide boleh di next lagi. Nah, ya ini ya. Jadi senyawa PAH yang ada di tanah yang teridentifikasi itu ada 7, yaitu yang pertama ada metapara-silen dengan berat molekulnya itu sekitar 106,16. Lalu ada senyawa yang kedua itu ada osilen atau ortosilen, yaitu punya berat molekulnya itu sebesar 106,16. Lalu ada 1,24 trimethylbenzen itu dengan berat molekul 120,19. Lalu ada naftalen itu dengan berat molekuler 128,17 gram mol per mol. Lalu ada fenantren dengan berat molekul 178,23.
ada fluoranten 202,25 gram per mol untuk berat molekulnya, dan juga yang terakhir ada senyawa piren dengan berat molekul yang paling besar di sini yaitu 202,26. Nah, dari 7 senyawa ini kemudian nantinya akan diidentifikasi dengan 3 sistem. Di sini disiapkan 3 sistemnya, itu yang pertama ada sistem kontrol, terus ada sistem prototype 1 di mana dengan 6 strain. Jadi di metode sebelumnya itu sebelum diuji menggunakan dari 38 lokasi itu kita mengidentifikasi, menseleksi bakteri Bacillus spp yang ada di tanah, yang tadinya ada sekitar banyak gitu ya, Bacillus yang ada di tanah itu dikerucutkan gitu menjadi sekitar 6 strain saja gitu. Atas lagi. Nah ya, jadi di sini bakteri-bakteri yang nantinya akan dirancang gitu ya menjadi prototipe 1 dan juga prototipe 2. Nah, lalu dari hasilnya sendiri ketika strain ini nantinya diuji, itu untuk pengujian itu sekitar 74 hari, di mana ketika diuji untuk berat molekul yang lebih rendah, senyawa PAH yang berat molekul yang lebih rendah ini, hasilnya ternyata dengan di hari ke-14 itu sudah terdegradasi dengan sempurna. Dengan 3 sistem yang tertera seperti yang sistem kontrol, untuk yang sistem prototipe 1 dan prototipe 2, untuk yang berat molekul yang lebih rendah itu berhasil didegradasi secara sempurna di hari ke-14 dari 74 hari penelitian itu. Kemudian untuk yang berat molekul lebih tinggi itu yang naftalen, fenantren dan fluoranten serta piren itu ternyata belum terdegradasi di hari ke-14. Namun di hari ke-74 ternyata dilihat hasilnya gitu ya. Untuk yang prototipe 1 ternyata dia ketika dibandingkan dengan sistem kontrolnya itu memiliki hasil di mana persen terdegradasinya itu lebih rendah dibandingkan si sistem kontrol. Sedangkan untuk yang prototipe 2 itu memiliki hasil di mana persen terdegradasinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan sistem kontrol untuk senyawa PAH yang berat molekuler lebih tinggi. Oleh karena itu dapat disimpulkan gitu ya bahwa dari indigen Bacillus spp yang dirancang ternyata efektif untuk mendegradasi baik untuk yang berat molekuler lebih rendah dan juga untuk senyawa PAH dengan berat molekul yang lebih tinggi. Seperti itu.